Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam kehidupan kita yang selalu berubah dan ada kalanya begitu banyak badai dan gelombang. Kemanakah kita melempar jangkar hidup kita? Apakah ke batu karang yang kokoh sehingga kapal besar kita tetap selamat? Atau kita menaruhnya pada sesuatu yang juga berubah? Saudara, Tuhan Yesus, Dialah batu karang hidup kita. Mari kita melemparkan jangkar hidup kita kepada batu karang itu, sehingga badai sehebat apapun tidak sanggup menghancurkan biduk kehidupan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kehidupan di dunia ini semakin hari semakin terasa semangat hukum rimbanya. Siapa yang kuat, dia yang menang. Siapa yang cepat, dia yang dapat. Persaingan semakin ketat, baik dalam hal usaha, lapangan kerja, bahkan juga dalam hal studi. Harga-harga barang kebutuhan semakin meningkat, sehingga setiap orang harus berpacu meningkatkan pendapatannya. Dan untuk itu ia harus berpacu dengan orang-orang lain. Kita dapat menyaksikan orang tidak segan-segan lagi menipu orang. Meskipun orang yang ditipu itu adalah sahabatnya, atau sanak familinya, bahkan orang tuanya mungkin. Sudah dapat dikatakan orang-orang hidup hari ini mengalami tekanan yang besar, sehingga mengubah bagaimana mereka hidup. Saudara, bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Saudara, orang percaya tidak rentan terhadap tekanan-tekanan yang seperti ini karena kita masih hidup di dalam dunia. Bagaimana sebagai orang percaya kita menjalankan kehidupan kita ini? Saudara, mari kita membaca Mazmur 36. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, dari Daud. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku dan tangan orang fasik mengusir aku. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh, mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud menulis Mazmur ini dengan mengkontraskan bagaimana orang fasik itu sambil tidur sambil merancang kejahatan. Namun, Tuhan itu kasih-Nya sampai ke langit dan setianya sampai ke awan. Daud sedang mengkontraskan antara dunia ini dengan Tuhan yang kita percaya. Oleh karena itu, marilah kita bukan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi kita menjadi serupa dengan Tuhan. Kita tidak lagi bersandar kepada dunia ini, tetapi kita bersandar kepada Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Di dalam dunia yang terus berubah, dan semakin tidak dapat diharapkan oleh kita. Kita sebagai orang percaya tetap dapat menikmati kehidupan kita dengan menikmati kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, Mazmur 36 ayat 8 berkata demikian. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Saudara, ketika kita membaca ayat firman Tuhan ini, dan kita melihat dunia ini,
maka kita harus mengaminkan apa yang dikatakan firman Tuhan ini. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Saudara, hal ini bagaikan orang-orang berpetualang dengan kapal laut atau kapal layar. Lalu di tengah-tengah samudra ada badai topan yang begitu dahsyat menerjang kapal yang besar itu. Nah, saudara, ketika jangkar diturunkan, maka saudara, ketika jangkar itu berjumpa dengan batu karang yang kokoh di dasar laut itu, dan kapal itu selamat, maka saudara, para petualang itu berkata betapa berharganya batu karang itu, yang tidak berubah itu, yang kokoh itu. Saudara, mengapa Daud berkata betapa berharganya kasih setiamu ya Allah? Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Saudara, karena Daud tahu dia tidak dapat lagi percaya kepada orang-orang di sekitar dia. Saudara, Daud mengatakan bahwa orang-orang ini merancang kejahatan sejak dari tempat tidurnya. Bagaimana mereka senang dengan perbuatan yang jahat. Bagaimana mereka senang dengan ketidaksetiaan. Dan saudara, ini dialami juga oleh Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya. Namun tetap saja ada murid yang tidak setia. Ada saja murid yang berkhianat kepadanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita menghadapi kehidupan ini, maka kita mengerti, saudara, bahwa hidup ini selalu berubah. Bahkan orang yang kita anggap dapat diandalkan bisa menjadi orang yang sangat berbahaya dalam hidup kita. Saudara, kemana kita harus menaruh sandaran hidup kita? Saudara, pemazmur mengatakan kasih setia Tuhan itulah yang tetap dapat disandarkan. Bukan saja dapat disandarkan, karena kasih setia Tuhan itulah kita dapat menikmati hidup kita. Kita tidak menjalankan hidup kita dengan kekhawatiran semata-mata atau ketakutan. Karena kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak berubah. Dia memegang janjinya di dalam kesetiaan. Dan dia mengasihi kita dalam kesetiaannya. Saudara, itulah Tuhan kita. Saudara, Tuhan Yesus, dia memegang kesetiaannya kepada kita sebagai orang percaya sehingga keselamatan kita bersifat kekal. Karena dia memegang perjanjian yang kekal itu. Oleh karena itu, saudara, ketika kita ikut perjamuan kudus, kita masih mengingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Saudara, perjanjian baru itu perjanjian kekal. Darahnya bukan darah domba, tapi darah anak Allah yang tunggal itu, yaitu darah Yesus yang dicurahkan di atas kayu salib. Dan saudara, itu darah yang kudus, darah yang sangat berharga yang tidak dapat dinilai oleh dunia ini. Dan saudara, itu memberitahukan kepada kita, Dia Tuhan yang penuh kasih setia, berpegang kepada perjanjian sampai dia mati di kayu salib. Saudara, disitulah saudara, di tengah bahaya dalam dunia ini, di tengah pergumulan dalam dunia ini, di tengah penderitaan yang kita hadapi, di tengah situasi yang tidak pernah menentu, saudara, ada yang berjanji kepada kita, yaitu Tuhan Yesus kepada kita. Dia berjanji dan dia tidak pernah mengingkari janjinya. Dia berjanji akan melindungi kita. Dia berjanji tidak ada seorang pun dapat merebut kita dari tangannya. Dia berjanji bahwa dia akan menyertai kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sebagai orang percaya masih dapat menikmati hidup ini dengan sukacita. Bukan karena dunia ini yang dapat diharapkan, tetapi karena kasih setia Tuhan yang tidak berubah itu. Sehingga hidup kita penuh sukacita, penuh damai sejahtera, dan
memiliki pengharapan dalam hidup kita, apapun yang kita alami. Oleh karena itu, saudara, kemana jangkar hidupmu engkau labuhkan? Saudara, sebagai orang percaya yang bijaksana, mari kita melabuhkan jangkar iman kita kepada Yesus Kristus, batu karang teguh itu. Dunia boleh berubah, tetapi Yesus, dia tidak berubah. Dan dia tetap setia kepada apa yang dia janjikan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan menolong kami sehingga kami senantiasa menaruh jangkar hidup kami kepada Tuhan. Karena melalui itulah, melalui kasih setia Tuhan, kami tetap dapat menjalankan hidup kami dengan sukacita. Karena kami tahu ya Tuhan, bahwa Tuhan selalu menyatakan kebaikan kepada kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.